tahu bahwa Bang Melani ini seorang seniman punk rock sejati ya, menyuarakan keresahannya dan sekaligus aktivis dan sekaligus punya ini Mbak, punya rumah harapan Mbak ya. Itu membantu lingkungan-lingkungan yang membutuhkan. Itu adalah bentuk nyata. Itu salah satu. Jadi Mbak Melani ini adalah orang yang sangat lengkap lah. Terusnya ada Bang Irwan. Bang Irwan ini aktivis 98 senior. Ya kita tahu lah aktivis 98 itu salah satu kejadian bersejarah di Indonesia bahwa adanya reformasi. Jadi kita akan lihat dari dua sudut pandang yang berbeda dari Bang Melani dan Bang Irwan tentang gimana sih pemuda yang sekarang itu, apakah semangat 1928 itu masih ada sampai sekarang, dimana kita kan sekarang di zaman apa ya, teknologi yang maju ataupun ya intinya udah bagus lah teknologi. Kalau dulu kan nggak ada handphone segala macem, sekarang ada handphone. Apakah pemuda-pemuda sekarang bisa memanfaatkan teknologi untuk berjuang gitu? Nanti kita akan dapat sudut pandang juga dari Bang Yudi, kebetulan anggota DPRD Provinsi Banten, dari seorang anggota dewan, gimana sih ya kan memandangnya pemuda ini. Untuk mungkin itu pengantar dari saya. Untuk pertama mari kita dengarkan pandangan, persepsi dari sosok yang ini secara personal nih hebat, punya persepsi Indonesiaan yang berbeda dibanding yang lain-lain gitu. Di tepuk tangan buat Mbak Melani Subono. Cik, selamat malam semuanya. Kayak ini ya, gue pakai apa gitu ya. Berbicara soal Indonesia, pertama terima kasih, tadi kayaknya sanjungannya ketinggian sih kalau buat gue. Indonesia adalah, gue selalu bilang Tuhan itu sombong pas nyiptain Indonesia. Perempuan yang ada perempuan yang dua hal yang Tuhan sombong pada saat Tuhan ciptakan. Apa sih yang Indonesia punya? Yang bahkan banyak hal yang negara lain tak punya, kita punya. Kita taruh tangan kita dimanapun, menghasilkan, kita punya segalanya. Perjuangan gue sama untuk Indonesia udah, itu sebenarnya bukan hal hebat. Gue menolak untuk itu dibilang hebat, tapi sekarang gini, kalau kita tiba-tiba dikasih rumah, semuanya ada, terus kalau kita nggak perjuangin itu kan kayaknya salah banget ya. Itu bahkan bukan hal yang kita harus berjuang nggak ya, untuk apa ya? Kita dikasih rumah, kita dikasih segalanya, udah pasti kita harusnya berjuang. Malah yang ada kita kadang-kadang udah diklaim sama orang lain, udah didapat sama negara lain, baru kita pada panik. Nggak usah ngomong tanahnya gitu. Kalau kemarin gue sempat ditanya sama media, Mbak, kok nggak ribut sih batik kita diklaim, batik apa gitu diklaim sama Malaysia atau mana gitu. Kok gini, ngapain kita ribut? Ambil aja, emang lo pakai batik? Iya kan gitu. Itu juga cuma Senin, nama kalau disuruh ke kantor apa ke sekolah itu juga lu pakai ngomel. Iya kan, kita tidak bisa marah atas sesuatu yang kita juga nggak jaga, kita nggak sayangin. Padahal itu dikasih ke kita gratis, segratis-gratisnya loh. Gitu. Nah, teknologi yang ada sekarang, kemajuan yang ada sekarang, ya 98 lah ya. Kita ngomong 98, saya ada di 98, ada dua tahun di tangan saya, 98 dan 2019. Menurut saya antara 98 sampai 2019 tuh kita mahasiswa gitu agak mati suri ya. Jadi iya kan gitu, gua kenanya mana sih yang 2098 turun gitu. Nanti bangga doang pakai jaket alma mater tapi nggak turun gitu. Mana orang-orang sampai kejadian reformasi di korupsi, kita semua turun gitu kan, baru pada turun. Makanya tidak ada tanda sampainya, cuma ada 2 tahun di situ. Baru menurut gue 2019 baru, halo orang-orang apa kabar selama ini? Gitu. Kemajuan yang kita punya, teknologi yang kita punya, kebebasan yang kita punya, kita jauh lebih, walaupun kita komplain ya, tapi kita dibandingin dulu tuh ada kalau dulu tuh apa ya, bukan kementerian tapi yang harus
satu suara tuh semua berita keluar dari mereka itu apa namanya dulu? Iya, Kementerian Penerangan. Iya, sekarang kita ada banyak kemajuan. Walaupun yes, represi tetap ada, kita diintimidasi tetap ada. Masalah sekarang ada teknologi atau kemajuan itu atau kebebasan kita, itu sebenarnya berbalik pada kita. Mau kita pakai sebagai apa nih? Kalau tadi lo menyebut, lo kenapa sih jadi aktivis? Lo kenapa sih menyuarakan ini? Kenapa menyuarakan itu? Sederhana sih, karena gue sadar gue powerful. Dan tidak butuh lo untuk punya follower atau apapun, sejuta gitu, untuk jadi influencer. Lo ada orang yang ikut lo di media sosial 10 orang, maka lo adalah influencer untuk 10 orang itu. Udah harus, kalau nunggu jutaan capek. Sama kalau ngomong Rumah Harapan tadi, aduh Mel, iya deh ntar kalau gue kaya gue nyumbang aja, kalau kaya nggak kaya-kaya kan gue capek nunggunya. Iya kan? Sementara kita selalu berpikir gede dan jauh gitu, entah kemana-mana gitu. Sementara kalau ngomong Rumah Harapan, kata siapa lo harus nyumbang gede? Lo ngasih 1 mie instan aja itu untuk orang lapar, itu menyambung hidup mereka 1 hari. Iya kan gitu. Lo nggak punya duit, lo punya waktu. Lo nggak punya waktu, lo nggak punya tenaga. Lo punya tenaga, lo nggak punya tenaga, lo ada. Masalah kita mau berjuang atau diem, pilihan kita. Masalah keterbukaan teknologi, kebebasan yang kita punya sekarang mau menjadikan kita cerdas atau tambah tolol. Tahun depan nih bakal banyak orang yang mendadak pintar, mendadak tolol gitu kan, menuju 2024. Terserah kita mau jadi yang mana. Kembali kayak tadi pagi gue posting pada saat gue sama almarhum Glenn menyebutkan Sumpah Pemuda lagi. Dia tidak pernah ada dalam Pancasila atau Sumpah Pemuda atau manapun yang cuma ngomong hanya ada satu suku, no. Tapi selalu ngomong ada berbagai, tapi kita satu bahasa. Ada berbagai ini, tapi kita satu bangsa. Itu kan, jadi sebenarnya Tuhan mengizinkan keberagaman tuh ada di kita. Seizinnya Tuhan loh. Nah kita tuh mau apain? Mau anggap itu sebagai senggol bacok, anjing gue gak suka kalau gak sama gue. Atau lo mau anggap itu kekayaan? One day sebelum eyang gue Pak Habibie meninggal, waktu itu gue lagi ribut banget soal, sering ngomong soal lahan, perampasan, apalah, hak ruang hidup dan segala macam. Eyang sempat ngomong, Melanie, kalau kamu benar mau berjuang untuk Indonesia, lupakan sumber daya alam, lupakan tanah, lupakan itu semua. Satu yang kamu harus perjuangkan, sumber daya manusia itu, orang-orangnya, edukasinya, kesehatannya. Kita membuka pikiran kita berdiskusi. Pada saat kita udah di satu garis yang sama, sumber daya alam kayak apapun itu semua akan aman pastinya. Itu juga yang membuat gue mempunyai pilihan kayak, ya ngomonglah 28 Oktober ini gitu. Di saat teman-teman gue mungkin lebih memilih untuk tawaran banyak kan main di TV, main di ini, main di itu, lalu nasional gitu. Gue memilih untuk ada di diskusi seperti ini. Karena menurut gue ini jauh lebih penting gitu. Tolol-tololin tuh sama manajemen gue gitu. Itu duit kan, jual gitu. Tapi bener-bener ini lebih penting. Dan lebih banyak kelompok-kelompok yang begini kita bisa ngobrol. Dan lo kebayang gak kalau obrolan tuh isinya orangnya sama, semua mukanya sama, bajunya sama, kayak keluar dari klinik apa tuh lagi yang terkenal. Kalau teman gue kayak apapun keluarin mukanya sama semua. Ya kan gue sampai nanya, lu mati pada kemarin apa gimana? Tiba-tiba ini muncul semua, ini putih semua gitu. Come on, perbedaan kita adalah itu Indonesia. Itu funnya. Kita tidak berhak meneriakan pemerintah yang korup ini itu. Kalau kita juga nggak nerima perbedaan, itu kita korup buat terhadap bangsa kita sendiri. Korupsi itu tidak selalu uang. Cara kita menyikapi hidup kita sehari-hari itu juga masih banyak tindakan korupnya. Nah kita nggak akan pernah bisa hidup berbangsa menjadi satu kalau kita juga keluar mulu, perbaiki diri kita sendiri dulu. Yuk kita bergabung. Gue ketemu orang yang beda tuh makin demen gue. Either kita diskusi, either gue mendapatkan kepuasan di mana dia bilang iya juga ya Mel gitu. Atau ternyata gue bisa kebuka sesuatu yang iya juga ya ini, iya juga. Perbedaan itu indah kok. Perbedaan itu menyenangkan. Dan itu Indonesia. Itu Sumpah Pemuda kita. Gue pernah mengisi acara
lupa waktu Hari Pahlawan atau Sumpah Pemuda kayak begini, tapi kita khusus untuk untuk veteran perang. Waktu itu perangnya perang 45 kalau nggak salah, perang kemerdekaan. Gue sombong dong. Orangnya kan tinggal dikit ya, bener-bener tinggal sedikit. Dan waktu itu ada perwakilan 2 atau 3 bekas pejuang. Aku sombong mas, datang pengen cerita, gue sekarang berjuang loh untuk Indonesia. Datangnya udah mau tengil aja gue. Itu, terus gue mulai lah bertanya-tanya pada dia. Oh dulu gimana perang? Dulu gimana? Ya apalah gue tanya segala kondisinya. Jawaban dia bikin gue langsung pengen pulang sih. Dia ngomong gini, oh iya dulu saya perang gini-gini. Oh bapak dulu udah nikah belum? Oh udah, istri saya udah ada waktu itu, ada satu yang udah punya anak. Oh gitu ya. Terus pas bapak perang, anak istrinya kemana pak? Oh kita titipin. Loh emang kenapa? Bapak waktu itu nggak punya rumah atau gimana? Oh rumah saya bakar. Loh kenapa? Daripada rumah saya dijadiin markas atau diambil sama penjajah, jadi mendingan saya bakar. Makanan juga kita ambil secukupnya aja. Terus anak bapak, istri bapak di kemana? Ditampung sama satu orang. Ya kita saling nampung. Oh iya ya. Terus yang nampung keluarga bapak siapa? Di sini nih gue gede banget dengan jawabannya. Dia ngobrol sama temennya. Oh ya. Gue tanya, bapak lupa namanya? Oh, bukan lupa juga sih. Ya orang mana deh pak? Kalau enggak saya tanya mungkin dia pasukan dari mana? Berebut lagi. Akhirnya dijawab, kita nggak tahu. Soalnya dulu kita tahunya kita Indonesia aja. Selesai dong gue mau nanya. Itu yang harus kita kembalikan ke diri kita hari ini. Gak usah ngomong si A sama ini, si B siapa, lo dari orang mana? Kita mah tahunya dulu kita Indonesia aja. Selesai bu. Itu yang harus kita kembalikan. Ya, tepuk tangan buat gue. Perspektif yang unik ya, perbedaan itu memang harus kita hargai mau gimana pun. Justru itu kekayaan kita ya, justru gitu. Itu power Indonesia, perbedaan segala macam ya. Dan pada saat kita udah bisa menghargai itu, kita bisa kembali yang Bung Hanu bilang, kita harus bangga berdirinya tuh. Masa kita tiap kali ketemu bule, nggak usah bule, ketemu orang pakai kartu nama angka dan dasinya di kita tinggi-tinggi gitu. Kenapa gitu? Gue Indonesia. Iya, kita ngomong kita petani, tadi ngomong ya cuma petani sih, kenapa harus cuma? Kamu kerjanya apa? Petani. Kenapa nggak bisa? Itu kebanggaan nama diri kita itu yang harus dikembalikan. Maka kita akan powerful, sepowerful tadi semua influencer kita. Ya, menarik sih.